usah ditahlilin, putus amalnya. Yang jadi pertanyaan, yang putus amalnya yang mati apa yang hidup? Yang mati. Yang mati. Jadi pada tahlilan orang mati orang hidup. Hidup. Habis. Salah paham. Yang tahlil orang itu doa yang meninggal dia nyampe. Dia kagak nyampe, kan yang udah meninggal. Udah nggak bisa bantu yang hidup. Ibarat orang yang di darat sama orang yang kanyut. Yang kira-kira butuh bantuan yang di darat apa yang kanyut? Yang kanyut. Nah ini mah minta bantuan ambil lagi kanyut. Soalnya kita juga sekadang ada datang ke kuburan sama mbah. Itu masalah juga minta sama udah meninggal, hati-hati. Justru yang meninggal itu lagi butuh bukan Tuhan. Dari kita doakan dan kita bacakan Quran dan Yasin, hikmahnya Allah akan memberkahi seperti nilai ibadahnya Al-Qur'an. Seperti itu. Jadi tetap kita yang asing itu mendoakan yang meninggal, insya Allah. Bahkan Raja Imam Syafi'i menyatakan sampai jangan pun kita doakan, sedekah kita, jariah kita yang kita alamatkan buat orang tua kita nyampe. Makanya bagusnya kalau sedekah mendingan niatin buat orang tua. Jadi kita dapat pahala, orang tua dapat pahala walaupun udah meninggal. Apalagi kalau ada celengan yatim, ada kan? Bukan celengan yatim, masukkan ke celengan dari baca Fatihah, pahala ya buat orang tua kita. Plus masukkan 50.000, 100.000. Nyampe ganjarannya. Jangan celengan dibacain Fatihah doang. Banyak kemana? Ada isinya diisiin. Jadi insya Allah selagi kita masih hidup, ngirimin doa kepada orang meninggal, apalagi kita orang tua, nih anak-anaknya. Kita mungkin nih sama muslim secara momentum 7 malam, tapi anaknya jangan pernah putus mendoakan orang tua. Minimal habis sholat 5 hari. Pada kelahiran orang tua. Lagi ingat. Sebab tidak andalan orang tua kita anak-anak soleh. Rabbi jilli wali daya warhamhuma kama rabbayani. Itu 5 kali habis sholat, jangan kurang. Berarti saya 25 kali. Insya Allah keberkahannya akan kembali kepada kita. Jadi doakan orang tua, karena kita membalas jasa orang tua nggak mungkin bisa balas. Betul. Makanya anak-anaknya, wayahnya jangan berhenti mendoakan. Dan kita sesama muslim nggak usah dipinta. Setiap habis sholat, setiap khutbah Jumat, bahkan setiap saat kita doakan saudara kita sesama muslim. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wal jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum. Sampai kecuali orang yang enggak ada di makom doa, setelah mati kita doain Tuhan nyampe Pak ya? Siapa? Ismail namanya. Ini baru orang bawa. Siapa dia? Tarikus sholat. Orang yang kagak sholat. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang kagak sholat, walaupun yang nahilkan 1.000, 2.000, capek doang. Kenapa? Dia mau nyampe ibarat mana? Ibarat barang banyak, buah-buahan banyak, mobilnya kagak ada. Nggak ada yang ngangkutnya. Sholat itu menjadi fondasi utama. Kata Nabi apa? Awalu ma yuhasabu ar-rijal wa nisa ala salatil khamsi idza qubila sadal amal wa idza ruda sadal amal. Apabila salah satunya kata Nabi yang nanti akan dihisab baik laki-laki maupun perempuan adalah yang pertama tentang sholat. Apabila sholatnya diterima, amalnya lain diterima. Kalau amalnya sholatnya ditolak, amalnya lain ditolak. Apalagi kalau sholat. Tapi ada di sini yang ditanya. Jangan ditanya. Apalagi yang sini ya. Jangan ditanya udah. Udah digang sana ya.
Gang Albarkah. Gang Albarkah ya. Gang Albarkah subhanallah katanya orang sini mah kata Pak Ustaz Nasruddin kan katanya orang sini mah kalau sholat jangan ditanya benar. Kalau sholat ditanya baca. Artinya subhanallah sholat itu senang bahkan di awal sampai akhir hayat Rasulullah mesen ke umatnya hafizul ala sholat, jaga sholat. Sebab sholat mah nggak ada ujungnya. Kalau puasa bisa jadi nggak puasa karena tua, nggak puasa karena sakit. Paman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang lagi sakit atau dalam perjalanan boleh tidak puasa. Tapi sholat mulai sakit, lagi sehat, lagi gak duit, lagi orang gak duit, punya laki, orang punya laki, punya bini, orang gak bini, lagi baik dah. butuh sholat, Kabur baik. tetap butuh sholat. Sholat itu seperti ini, dan nggak bisa dalam keadaan diri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring, pakai mata, nggak pakai mata ada bisa, dikol gigi pakai hati kada bisa, innalillah, wajib bisa sholat. Makanya subhanallah sampai doa kita kepada orang yang sholat, tapi secapek-capeknya kita sebanyak doa kita kepada tari musola maka banyak. Soalnya kenapa? Om satu nakali golongan tolongin. 5 golongan ini jangan dimuliakan, jangan ada sama dia, jangan tidur sama dia. Siapa tuh? Jangan minum sama dia, jangan duduk sama dia, jangan serumah sama dia. Siapa? Ada 5. 1 bijirun babi. Jangan ada nama babi. Jangan tidur serumah apa? Babi. Jangan berteman sama babi. Jangan makan daging babi. 1 babi, bagus babi. Sampai kita ngejual rumput buat babi, kalau boleh. Ini laku nih bapak-bapak nih. Kebetulan punya rumput. Kalau buat empan sapi sekarung 20.000. Kalau buat babi 50.000. Kemana kita jual? Babi. Babi itu. Babi ramah harga mahal. Betul. Subhanallah, 1 hindirun babi. Jelas dalam Al-Quran babi divonis langsung dinas dalam Al-Quran haram. Yang kedua apa? Karbun akur, anjing galak. Loh, jangan pernah punya anjing galak. Ada yang nanya, boleh punya anjing? Boleh kalau harta banyak, buat menjaga harta. Contoh siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim luar biasa, orang suci, orang kaya. Nabi Ibrahim, kekayaannya luar biasa. Jangan disangka orang Nabi Ibrahim orang miskin. Ibrahim kaya banget. Tapi Allah pilih jadi kekasih Allah. Awas ingat, orang kaya yang tidak merasa hartanya miliknya, tapi semua hanya titipan Allah. Kan ada orang yang sekalinya kaya sombong yang adu bilang, betul? Masya Allah, kaya itu harta punya dia, tapi bisa sehabis, bisa ludes dalam cuma 2 hari, ngumpulnya bertahun-tahun. Contoh di mana? Di Los Angeles. Gimana? Los Angeles. Itu rumah-rumah mewah yang harganya hampir 200 miliar, satu rumah 143 miliar. Katanya paling murah itu rumah di sana, 6 miliar paling murah. Kalau saya pikir-pikir hampir sama rumah saya 4M harus begitu. Rumah saya mah alhamdulillah 4M. Kalau bisa musim hujan begini benar-benar 4M. Punya 4M deh, soalnya bocor mulu. Ternyata yang boleh capek ludes dengan seketika, betul? Itulah dunia.
Nah, subhanallah bisa Allah ambil dengan tiba-tiba kalau kurang bersyukur, kalau tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim kayak yang luar biasa. Apakah Nabi Ibrahim sombong? Enggak, ternyata Nabi Ibrahim saking kayanya. Nabi Ibrahim beraya kambing. Ada yang tahu nggak kambing Nabi Ibrahim tadi? Ada yang tahu? Belum pernah dengar? Sama, saya baru tahu. Tapi saking banyak itu kambing supaya aman dari hewan buas, maka dijagain sama anjing. Jadi dijagain sama anjing. Ada berapa anjing Nabi Ibrahim? Isna asara kalbin. Ada berapa? Isna asara alf. Ada 12.000 ekor. Anjingnya doang. Anjingnya, anjing Nabi Ibrahim buat menjagain hewan ternak ya, ada 12.000 ekor. Bukan anjing yang kecil, herdel wah. Yang tinggi-tinggi saya bulldog, bulldog. Kalau diri tinggian dia daripada mata Nasruddin. Bulldog, gede. Itu ada berapa? 12.000 ekor. Bahkan pikuli kalbin tukun minazahab. Hebatnya anjing Nabi Ibrahim semua pakai kalung emas. Makanya bapak yang punya bini Pakai kalung. orang pakai kalung Sama anjing. kalah sama anjing Nabi Ibrahim. Kayaknya habis ini ada ngambek lagi nih. Coba itu. Anjing Nabi Ibrahim pakai kalung. Agak apa? Kalung anjing. Kenapa itu anjingnya Nabi Ibrahim dipakai kalung emas? Kata Nabi Ibrahim, adunya kajibah. Emas itu gambaran daripada dunia. Dunia itu kayak bangkai. Bangkai itu najis. Jadi emas malah bangun dunia. Maka dunia najis. Makanya pantas najis mah ada di leher. Najis. Makanya Nabi Ibrahim emas ditaruh di kalung anjing. Berarti emas itu najis dikalungkan ke leher najis. Berarti bini yang memakai kalung emas Najis. Mau kita jadi mau minta kamu. baru mungkin kalau jadi lama. Mau minta kalung. Kenapa dunia najis? Soalnya apa? Tidak sedikit saudara ribut gara-gara apa itu? Dunia tetangga nggak hanya gara-gara apa? Dunia bini sampai berantem sama laki gara-gara apa? Wah jauh, apalagi orang wadon. Pak, dia masa banyak duit centang wajib. Yang penting kayak duit. Orang dapat duit itu ketemu loh. Kayak orang keket. Ibaratnya keras. Suara. Tapi kalau bayar duit baru kita habis ngopi orang yang nggak duit apa minta nih kopi gua mas. Subhanallah. Artinya mana? Ternyata Nabi Ibrahim sampai anjingnya berapa? 12.000 ekor dan setiap anjing pakai kalung emas. Artinya apa? Boleh meraya anjing kalau banyak harta. Sebab anjing lebih jujur dibuat menjaga harta kita daripada orang. Begitu ya? Kira-kira jujuran anjing jujuran orang? Tahu dah. Bapak pernah dengar anjing korupsi? Tapi manusia disuruh menjaga harta orang malah dia ngambil kadang-kadang. Dua amanah, betul. Subhanallah, tidak sedikit disuruh dia diwakil rakyat malah mewakili keluarga. Ada kadang-kadang ini. Betul. Subhanallah, nggak amanah. Artinya apa? Kalau banyak harta silakan anjing. Kalau nggak dapat harta cukup sama kita, mah jangan segera meraya anjing. Lah ini mah orang punya apa-apa segala meraya ke kiri. Udah bagaimana lu mau di kantor anjing doang. Ini najis. Betul. Kalau itu jalanan orang nggak tahu. anjing. Subhanallah. Nah, ternyata ketika itu sampai cemburu para malaikat cemburu. Karena apa? Nabi Ibrahim diangkat jadi Khalilullah, kekasih Allah. Malaikat cemburu. Apa kata malaikat? Ya Allah, kenapa Ibrahim yang sibuk sama dunia
yang sibuk kelihatannya sama urusan duniawi, sama urusan harta, tapi diangkat jadi kekasihmu. Apa pantas? Kata Allah, Ibrahim kelihatannya doang nyari dunia, hatinya selalu zikir kepadaku, hatinya tidak ada kecintaan kepada dunia. Ini bapak-bapak kelihatan ngurusin ikan enggak, padahal ikan orang. Subhanallah, kelihatannya sibuk sama dunia, hatinya mah tidak pernah lepas dengan zikir. Kalau nggak percaya, silakan tes. Bener Pak, dites sama malaikat Jibril, didatengin gitu. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Lagi ngurusin kambing segitu banyaknya. Bener Pak, dia sibuk. Pas ditanya sama malaikat, kata malaikat, berbentuk manusia. Tuhan, ini semua punya siapa ini? Kambing segitu banyaknya. Kata Nabi Ibrahim apa? Inna lillah wa anna biyadi. Ini semua punya Allah, sementara gua dititipin. Kira-kira Pak Samsudin, kalau Pak Samsudin banyak nih pabrik, punya ternak, terus tanya Pak Samsudin ini punya siapa? Pasti dia punya gua lah. Bisa begitu Pak ya. Siapa lagi Samsudin teh ya? Betul. Nah, kita kadang-kadang sombong merasa punya kita, padahal kita punya cuma titipan Allah yang nanti akan kita tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu. Makanya yang banyak hartanya sama yang dikit di akhiratnya beda. Bos sama bujang masuk surganya mau bareng. Iya. Mual duluan siapa? Banyak miskin. Bos. Pak, bos sama bujang. Sekarang saya tanya, bujangnya mah misalnya pabrik meja, bujangnya mah ngejam meja, nganggurin meja, kadang-kadang ketimpa meja. Ternyata gajinya sehari cuma 100.000. Bosnya yang cuma duduk di belakang meja, kira-kira gajinya ada 1 juta. Ada 1 juta lebih, cuma duduk di belakang meja. Yang apa ketimpa meja? 100.000. Adil kagak? Yang udah capek kerja 100.000. Bosnya nih bos, cuma duduk doang di belakang meja 1 juta sehari. Adil kagak? Adil. Orang adil. 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 Nanti sekarang saya tanya, apabila meja itu kebakaran, siapa yang rugi? Lah bos, enak banget orang kerja lu kebakaran. Saya udah gila. Lah resikonya lebih berat, makanya gajinya kan lebih gede. Subhanallah. Dan nanti di akhiratnya enggak pasti pertanyaannya yang lebih banyak siapa? Bos, anak buah mau ditanya tentang pabriknya, cuma amanah enggak waktu kerjanya. Yang ditanya harta mah bosnya. Makanya misalnya bos sama bujang, dua-duanya rajin ibadah, dua-duanya masuk surga, pasti bujangnya dulu masuk surga. Berapa lama? Acek kan terapi 500 tahun. 500 tahun udah bujangnya masuk surga, baru bosnya ternyata jadi bos nggak enak. Bapak mau jadi bujang apa jadi bos? Kalau mau jadi bos jadi bujang susah. Ya. Kenapa? Ya karena pertanyaan kan beda. Ya, subhanallah, di hadapan Allah nanti pasti beda-beda. Tapi tidak sedikit Pak, di zaman Nabi bos-bos orang-orang kaya yang langsung dijamin mengucapkan ahli jannah. Salah satunya siapa? Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman, itu orang kaya semua. Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya di zaman Rasulullah, tapi sebab hartanya menyebabkan dia jaminan ahli surga. Mudah-mudahan orang-orang kaya di sini semuanya ahli surga. Amin. Jadi kalau orang kaya ahli surga, orang miskinnya apalagi begitu. Apalagi insya Allah. Suka. Ternyata itulah kesederhanaan Nabi Ibrahim. Ternyata dia tidak merasa hartanya miliknya, tapi dia merasa semuanya anak titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah yang saya hormati yang kaya. Lalu kita al-muharram akan saya suri yang saat ini sudah dimiliki, yaitu pembacaan tahlil, pembacaan doa yang alhamdulillah mudah-mudahan doa kita dari malam pertama sampai malam ke-7 ini diterima oleh Allah, disampaikan ganjarannya pahalanya buat orang tua kita, saudara kita, yaitu Bapak Edi Sugiarto, Dedi Sugiarto bin Bapak Otso Herman. Mudah-mudahan almarhum amin. Amal ibadah oleh Allah. Makanya saya tanya sebabnya apa sakit. Mudah-mudahan sakitnya jadi kifarah tebusan dosa-dosanya sehingga beliau menghadap Allah dalam keadaan bersih. Sebab bagi orang muslimah sakit sebenarnya membersihkan dosa. Makanya orang yang jarang sakit ambil khawatir saya. Iya. Soalnya nggak pernah Pak kelihatan. Bapak pernah nggak dengar cerita Fir'aun itu Bapak ngurut? Daun ngurut. Pernah Fir'aun nyuntik. Ketopet itu apa? Fir'aun mah gagah baik. Subhanallah, sampai sakit gagahnya dia mengaku Tuhan. Jarang banget sakit. Saya makanya suka ngeri kalau orang jarang sakit. Udah apa Pak? Sholat orang, puasa orang. Orang-orang pada ngaji dia kan di sawah yang lebih. Orang baju-baju apa? Angin orang ini. Setan orang masukkan. Sebab setan itu mau masuk. Itu kan setan masuk setan. Lagi surat puasa khawatir. Justru orang yang kadang-kadang dikasih sakit itu tanda Allah sayang, tanda Allah cinta. Karena orang yang sakit itu sayang Allah angkat. Nah, orang kalau lagi sakit tiga yang Allah angkat, yang Allah cabut. Yang pertama apa? Orang kalau lagi sakit laun wajib, warna mukanya. Orang kalau lagi sakit tadinya cerah kan. Pucat kelihatan ke temen yang tadinya bercanda kayak kalau lagi sakit. Bukan lagi smile bercanda kayak kalau lagi sakit lumpur. Kayak sakit. Kelihatan wajahnya, mukanya pucat. Kedua, diambil apa? Lezat lidahnya, mulut nggak enak makan. Orang kalau lagi sakit mulut nggak enak, apa-apa pahit, betul. Makan salak pahit, rambutan pahit, mangga semangka pahit, sampai capek anaknya sampai dijuskan. Anak yang paling bodoh masa udah belum makan bisa mah dijual ke mulut. Pahit. Kenapa pahit? Atau rumah pare dijual. Maksud anaknya gini, pahit kali yang pahit. Manis lah tambah lengkeng. Ternyata orang kalau lagi sakit sampai nikmat lidahnya ke Allah cabut hilang. Betul. Nah yang ketiga yang dicabut sama Allah apa? Dosa-dosanya. Sebenarnya orang kalau ngomong aduh pernah juga kadang-kadang orang kalau lagi sakit, aduh, justru dia aduhnya itu lagi diambil dosanya oleh Allah. Apa begitu orang sakit aduh, jangan aduh orang sakit. Orang sakit sih boleh aduh. Langsung sakit enaknya aduh. Orang lagi sakit suruh istighfar jangan aduh. Jangan sakit mah aduh. Betul. Istighfar mah bukan sakit, tapi minta ampuni dosa. Apa lah kalau sakit mah, aduh, kamu enaknya aduh. Bila kan lagi sakit, mantap. Apa salah orang lagi sakit ngomong aduh? Tetap aduhnya itu juga jadi zikir. Aduhnya itu karena dia sakitnya itu Allah angkat. Tapi alangkah bagusnya daripada bicara aduh yang tidak bermanfaat, mendingan dia sebut nama Allah. Gitu kan. Jadi aduh gua jadi bahaya. Tapi ketika dia ngomong lebih bagus ganti astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu lebih baik gitu. Namun sakit maka enaknya apa? Siapa yang coba? Nih, pasang sulit dan sulit. Pasti dia bilang apa? Aduh, hai, jemaah doa. Wow, anak-anak, wow. Tuh, pas main, colek janda. Wow.
Subhanallah. Hadirin, oleh karena itu satu nih, ternyata ya kita doakan malam ini dari malam pertama sampai ke-7 ini, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saudara kita Bapak Dedi Sugiata, semoga beliau ditempatkan mulia di jannah. Amin. Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya menjadikan anak soleh-solehah. Dan keluarganya semua makin meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup, ayo meningkatkan takwa mumpung masih dikasih waktu. Nah, Pak, kan kita kalau ke kubur, Bapak kalau ke kubur salam enggak? Kalau kubur, ngucapin salam nggak? Salam. Salam sunnah kata Nabi. Sebab ahli kubur kan nggak dengar salam orang yang masih hidup. Jadi ucapkan salamnya jangan assalamualaikum coy. Ya. Ada yang nyautin batu. Waalaikumsalam. Orangnya mana? Kalau orang yang sudah meninggal, salam gimana? Assalamualaikum. Ya ahla diyaril qaumil muslimin. Antum lana salakun wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Begitu tuh. Artinya apa tuh kalau diartiin itu serem juga sebenarnya. Kuburan nih. Keselamatan atas kamu ahli kubur. Engkau udah duluan. Saya insya Allah orang lama lagi nyusul. Oh, gak main baca. Apa yang di kuburan apa? Amin. Kuburan apa? Nyusulnya itu. Ini jadi pertanyaannya Pak. Ini Bapak yang ada di sini saya tanya. Ada rencana menyusul kagak? Wah, Bang. Mau makanan. Nah, kita udah pada semua udah mati, tinggal Bapak doang anjrang Subhanallah, ada enak. Tetap ujung-ujungnya semua manusia akan pulang menghadap Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti dicipin mati. Jangan pun kita, malaikat pencabut nyawa di akhir hari kiamat. Ketika semua sudah meninggal makhluk, Allah panggil malaikat maut. Hei malaikat, apakah semua sudah meninggal? Apakah semua sudah mati? Udah merasakan mati? Kata malaikat maut, udah semua ya Allah. Beneran udah semua, udah. Nggak ada yang nyiksa, nggak ada yang nyiksa satu ya. Satu orang nyiksa, orang ada ya Allah. Lu? Ini tinggal gue ya Pak. Biiznillah suruh nyambut nyawanya sendiri oleh Allah. Biiznillah dengan izin Allah. Kata malaikat maut kalau tahu sakitnya begini, Masya Allah, Allah pasti nyambut nyawa orang pelan-pelan. Pas dia merasakan sakitnya luar biasa. Makanya kita disuruh minta Allahumma hawin alaina bisa alatir. Ustaz jangan sok tahu. Siapa bilang sakit nanti? Aku tahu Ustaz pernah modal. Nanya apa yang udah pernah dong. Ya, duren enak. Nanya yang udah duren enak. Mantap. Kecapi enak, asam. Kata siapa? Yang udah makan. Kalau nanya mati, jangan yang apa hidup. Tapi apa yang udah pernah mati. Sini siapa yang pernah mati? Yang pernah mati siapa? Nabi Allah Idris alaihi salam. Nabi Allah Idris itu manusia pernah merasakan mati. Dia yang cerita. Jadi bukannya narasumbernya sembarangan katanya, tapi Idris pernah merasakan dicabut terus, cuma ngejajalin. Saya ngejajalin. Tapi Idris pakai ngejajalin. Kenapa? Yang bertamu ke rumahnya bukan orang sembarangan, malaikat. Kenapa malaikat sampai bertamu? Orang kalau sakit rajin ibadahnya, tamunya bukan setan, tapi tamunya malaikat. Kalau kita makan tamunya Jibril. Kenapa? Sebab Allah udah janjikan. Innal ladzina qalu rabbana Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
Malam Al-Quran menjadi kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Siapa orang yang berkata Tuhan saya Allah, sumastaqamu kemudian beneran istiqomah, disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat, dilarang zina, jangan, dilarang judi, online. Awas hati-hati, dilarang judi dia kagak mau, larangannya ditinggalkan, perintahnya dikerjakan. Kayak contohnya Nabi Idris. Maka sampai malaikat pun saking dia rajin ibadah, rumahnya bercahaya, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Cahaya bersatu dengan cahaya. Datanglah itu malaikat ke rumah Nabi Idris alaihi. Nabi Idris kagak tahu kalau itu malaikat yang berbentuknya rupanya kayak Pak Nasruddin. Jangan-jangan itu malaikat. Malaikat bayangannya kan. Bayangan. Kedua itu malaikat adik kakak. Malaikat apa Pak? Pas datang itu malaikat, assalamualaikum, waalaikumsalam, ngobrol, nggak banyak ngomong. Kayaknya orang jauh tapi mukanya nggak kelihatan capek. Badannya harum, pakaiannya putih bersih. Ini orang mana kata Nabi itu? Akhirnya dikasih kopi. Kopi apa Pak? Kalau ada mah, iya om lagi habis. Ini kapal api saya Pak. Kapal api. Ditawarin kopi, disuguhin makanan, kopi kagak diminum, makanan kagak dimakan. Tinggal ini dari belinya kita. Sebab malaikat mah kagak makan. Sampai Nabi Idris tidur, kamu gak tidur. Pas Nabi Idris sholat, ini kagak sholat. Sama malaikat petugas yang mau disuruh datang aja. Makan kagak, minum kagak, tidur kagak. Tuh berarti malaikat tuh ambil. Kalau ada tamu kayak gitu, saya yakin malaikat. Kalau tamu kita makan, kita makan, ngikut. Banyakan dia. Kita ngopi, malah dia nambah. Kita tidur, dia ngorok duluan. Nah, kita sholat, dia orang. Nah itu makanya jinipit. Suara Allah. Pas ditanya ternyata apa? Kamu siapa? Aku adalah malaikat Allah. Aku terpesona dengan ibadahmu dan aku disuruh datang ke tempat ini agar memenuhi segala hajat dan keinginanmu. Pak, saya tanya nih, saya tanya nih, bapak-bapak saya tanya. Kalau bapak-bapak didatangi malaikat, terus malaikat ngomong gini, silahkan ajukan 3 permintaan. Kira-kira bapak pertama minta apa? Dan minta apa bang? Kalau Pak Ismail jangan tanya, pasti pengen wadon. Pak Ustadz bisa aja. Ini tanya apa pertama? Pasti kita mah minta harta, betul. Terus apa? Pangkat. Terus kedua wanita. Pasti itu. Semua jauh. Ibu nih. Kau datangin mereka. Oh, silahkan ajukan 3 permintaan. Ibu minta apa? Duit 2, umur yang panjang 3, sehat walafiat itu. Yang muda, yang tua minta sehat walafiat. Yang muda pengen glowing. Kata mereka, diminta mereka, saya pengen glowing. Kata mereka, mimpi udah susah. Pak, subhanallah. Ternyata Nabi ini pas diminta, apa yang kita diturutin? Dia bukan minta yang kayak kita pengen. Nabi Idris meminta yang orang pada takut apa? Mati. Apa kata Nabi Idris? Gua pengen ngejajalin mati. Itu mereka, mati makan jajalin. Soncek-puncek nggak ada orang yang jajalin mati. Dan nanti makan udah mati udahan, nggak pakai ngejajalin. Itu kalau orang mati suri bukan mati Pak. Itu kalau mati baru dua. Kalau mati suri bukan. Dia cuma akalnya berhenti bekerja, cuma apa namanya? Bukan ruhnya. Jadi kayak pingsan lagi. Nah, bukan ruh yang sesungguhnya. Tapi kalau ruh udah keluar kan nggak ada yang masuk kan. Tapi Nabi ini pengen ngejajalin yang belum pernah terjadi. Katanya gua nggak minta apa yang diturutin. Mana? Akhirnya malaikat kok nyampaikan, ya Allah, ternyata Idris nggak sembarangan ya Allah, pengen ngejajalin mati. Kata Allah, turutin.
dituruti, dicabut nyawanya, udah dicabut dimasukkan lagi. Pas ditanya, Idris, gimana rasanya mati? Nih, Idris cerita, bagaimana mati rasanya? Mati itu rasanya seperti kambing hidup-hidup digantung, dikeset, jangan dipotong. Kambing hidup kita keset. Kira-kira ada kegemretan mah? Kelojotan. Bahkan seperti digencet dua gunung. Seperti digencet dua gunung. Bapak-bapak saya tanya, digencet dua gunung sakit apa enak? Gunung apaan ini? Gunung yang mana? Gunung yang mana itu? Saya nanya. Apa ini gunungnya? Ya pakai kata Nabi Idris kayak digencet dua gunung enak atau sakit? Gunung apa? Kalau bangun enak. Artinya apa? Digencet dua gunung, dihimpit dua gunung, sampai bagaimana? Sampai bisa tadi sepuluh bisa keluar semuanya. Sebab ini roh ini bercampur dengan anggota badan kita, dikeluarkan dari masih muda dari bayi sampai sekarang dikeluarkan divaksin. Tapi Pak, kalau orang yang ini, tapi insya Allah mudah-mudahan yang hadir di sini termasuk saya dan semuanya berdoa kita mohon Allah ketika dikasih mudah waktu sekaratul maut. Kamu mati mah nggak ada yang seenak sahid mah. Mati sahid itu katanya kata Nabi mati sahid orang mati seperti dicubit. Dicubit sakit nggak? Sakitnya bisa ditahan, sampai dicubit. Makanya orang mati sahid mohon lagi ke Allah, ya Allah hidupkan saya lagi supaya saya bisa sahid lagi. Bahkan dia pengen berkali-kali, kelihatannya badannya hancur. Padahal apa orang mati sahid langsung, makanya nggak usah dimandiin sebetulnya, kubur ke darah-darahnya. Sebab darahnya jadi saksi, sahid, ilmu rakatil harbi dalam peperangan, kubur sebagai saksinya. Kemarin waktu tahun 2017 kalau nggak salah ya, pas banjir di Uhud, itu ternyata Pak, di situ suhada Uhud pada kelihatan badannya termasuk Sayyidina Hamzah. Masih utuh badannya, masih mengeluarkan darah segar. Padahal mah udah 1400 tahun. Nah, udah 1400 tahun badannya nggak apa-apa. Ini model begini nih, jangan 1400 tahun. 2 minggu udah digantungin. Kayaknya kita mah 3 bulan kan tinggal gigi doang aja gitu. Subhanallah. Dijaga sebab apa? Para aulia Allah mah nggak mati bal ahya'u indallah, tapi dia hidup di sisi Allah. Makanya 1400 tahun masih jasadnya masih utuh, darahnya masih segar seperti baru kemarin meninggal. Lama kan? Waktu banjir 2017 kalau salah ya, itu subhanallah. Itu dibuktikan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mati sakit, nah sekarang yang mati sakit di mana Pak Muslim? Susah, tinggal 1 titik doang. Allah sisakan di mana? Di Palestina. Tuh tinggal 1 titik. Itu sakit asli. Jadi Bapak kalau pengen langsung ke surga mati sahid, tinggal di Palestina doang. Jadi bapak-bapak di sini gawean nggak ada, tinggal kamar dengan ke Palestina. Ngapain itu Hamas minta bom yang 30 kilo atau 60 kilo, robos tuh Israel, ledakan di situ. Juga dia 20 mati, kita sendiri langsung surga. Tapi perlu siap-siap, ini mah pas baru bawa bom, asam urat kamu jangan. Kolesterol Pak. Jangan sampai ke Israel. Sampai ke Palestina. Subhanallah. Artinya apa? Tuh Allah sisakan titik sahid tinggal di situ. Nah, bahkan orang paling mulia akhir zaman yang ada di Palestina itu orang luar biasa, anak-anaknya nggak ada takutnya sebenarnya. Dia bukan hujan air, hujan rudal. Subhanallah. Ini bocah sedih gini, orang pada takut, nggak ada di sana. Ini bocah sedih gini mana ada petasannya kabur. Betul. Subhanallah. Satu yang insya Allah bahkan orang mati syahid nggak usah ditalkin. Sebab ada 4 golongan yang nanti nggak usah ditalkin. Makanya ada orang Islam sendiri ngakunya talqin katanya haram. Nabi nggak ditalqin, waktu Nabi meninggal sahabat nggak nalqin Nabi. Lagi siapa yang berani nalqin Nabi? Nalqin makan ngajarin.
Nabi mas satu, Nabi Rasul mah dikuburnya nggak ditanya sama malaikat, ngapain ditalkin? Lagi malaikat mau nanya Nabi, misalnya nanya ke bingung. Ini malaikat nanya Nabi di kuburan. Pertanyaan salah satunya, waman Nabi Uka, siapa nabimu? Ini gak malaikat aing goblok. Nabinya dia. Nabi malah sumpah sahabat para malaikat mau ditanya di kubur. Satu orang mati syahid, dua Nabi, tiga Rasul, empat yang dikubur nggak ditanya, nggak usah ditalkin. Tiflun, bocah belum balik dari sini meninggal, nggak usah ditalkin, udah dikubur meninggal, nggak ditanya posisi gimana. Makanya ditalkin mah ngajarin pertanyaan kubur. Bocah kecil mah nggak usah ditanya. Makanya ditanya, bocah kecil kalau meninggal kemana rohnya? Dijawab sama Abu Bakar Siddiq, itu bocah kecil kalau meninggal rohnya langsung dibawa diantar pakai odong-odong ke GOD. Apa? Pak, kata Abu Bakar Siddiq apa? Kemana bocah kecil kalau meninggal? Bocah orok, bocah belum balik. Itu dibawa ke Jabal Minal Miski, gunung yang Allah ciptakan dari minyak misik. Gabung sama bocah-bocah yang udah pada meninggal, main dengan penuh keindahan sampai datang hari kiamat. Ingat ke orang dia mamanya, mamanya masih nangis-nangis, bocah mau lagi gila. Jadi bocah kecil mah kalau nanti gak usah ditalkin karena nggak ditanya di kubur. Yang ditalkin siapa? Ada bapak-bapak, Ustaz supaya jangan ditalkin gimana? Tadinya kalau lagi mati, lagi kecil mati. Udah gini udah susah makanya. Makanya laki lu mau talkin orang yang dikubur. Pertanyaannya apa itu talkin? Ternyata talkin ngajarinnya satu tentang tauhid. Karena pertanyaan malaikat di kubur apa? Man Rabbuka. Kenapa orang nahilkan sampai 7 hari? Karena dengan alasan pertanyaan kubur itu sampai 7 hari dikasih kemudahan. Hari pertama kagak bisa, kedua barangkali, ketiga sampai hari ke-7. Karena hari itu ada 7, makanya dikasih kesempatan, Pak. Nah, jawabannya jangan di kuburan. Jawabannya kapan? Sekarang di dunia. Jangan nungguin di kuburan, Pak Mail. Ya. Di dunia jawab. Sebab di kubur akan udah kita dengar ayatnya. Yaumana timu ala aqwalihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di mana mulut terkunci, tangan bicara, kaki jadi saksi dari apa yang kita kerjakan. Nanti mah mulut dikuncinya ngomong, tangan. Ibu pernah lihat tangan ngomong? Belum pernah. Apa? Pernah lihat tangan ngobrol? Belum pernah. Saya juga dulu bingung gimana caranya tangan ngobrol. Sekarang justru dia ngobrol tangan. Saya kalau abang bilang tuh ngobrol pakai tangan. Kira-kira sekarang nah ibu-ibu sama laki bini sekarang jangan ngobrol. Lakinya mah di bangku duduk, bininya mah angkat-angkat di ubin. Padahal lagi pada ngobrol. Dia nggak tahu lakinya senyum-senyum lagi ngobrol sama jahe. Bininya nggak ternyata lagi ngobrol sama koas. Udah pada dia anak, awas. Tuh, gunakan sebaik-baiknya, awas perempuan yang dihianati suaminya mau bilang enggak berakalan dimasukin di surga. Sebab surganya ada di suami. Aliman rahmatan wa jauh orang anak orang jannah, di mana ada istri meninggal dunia, suaminya ridho, tuh istri ahli surga. Amin amin lawan. Nah surga di bapak-bapak di mana? Di orang tuanya, terutama di ibu. Ya, tuh. Jadi kalau ada suami baik ke ibunya, istri jangan ngambek. Sebab surga dia itu. Nah, apalagi jangan sampai orang tua sakit hati. Nah, jangan tidak adil kepada orang tua. Benerin. Jangan ngambek, jangan halalin laki mencari ridho Allah. Sebab surga dia di orang tua. Pak,
Bahkan saya ceritakan panjang cuma ceritanya, terlalu panjang lah. Ada berapa? Panjang banget ceritanya. Ya, kalau saya boleh ceritakan, saya menceritakan panjang. Paham? Subhanallah. Salah satunya mana? Jangan sampai ibu menghalangi suami ibu sayang sama emaknya. Coba sudah dia di situ. Sekarang bapak-bapak saya tanya, bapak-bapak punya duit gede. Saya tanya, yang dibelikan rantai itu ibu apa laki bini? Ini. Yang bapak belikan rantai lah, apa ibu apa bini? Bini. Bini. Jadi bini mah mendingan rantai. Nanti apa ini? Masa nanti kapal? Ya bini mah rantai, lu baru emak kasih kalung. Anda besi. Kan kalau laki banyak duit, ngapa kadang-kadang di rumah? 6.000 siapa? Bininya. Nah di zaman Nabi ada namanya Alqamah. Dengerin nih, Alqamah di zaman Nabi, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakat sedekahnya gede, tapi pas mati kagak bisa ngucap la ilaha illallah. Tadi itu yang mimpin doa. Doakan apa? Allahumma tim lana. Tuh. Allahumma tim lana. Ya Allah, akhirkan kehidupan saya bi qauli la ilaha illallah inda ajalina, ketika datang kematian saya supaya bisa ucap la ilaha illallah. Makanya kalau la ilaha nggak banyak kan tapi mantap kan. Kita kan la ilaha illallah kan mana tahu ya. La ilaha illallah. Makanya jangan lagi la ilaha illallah keluar makan, apalagi di la ilaha illallah atau judul kesorong salah kemari la ilaha. La ilaha illallah yang mantap di hati, Pak. Itu nanti keluar kalimat tadi. Ternyata Alqamah pas dituntun lagi sakit, dituntun nggak bisa sama bininya. Bininya datang ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Laki saya Rasul, kalau lagi sekarang saya tuntun susah banget, kesian banget, lagi ngapa-ngapa. Akhirnya kata Nabi, minta dilolong. Kata Nabi, Nabi nggak berangkat. Bilal, Salman, satu Bilal, dua Salman Al-Farisi, ketiga yaitu yang disuruh melongok siapa? Satu Bilal, kedua yaitu Salman, dan yang ketiga adalah Amr. Pak, ini disuruh datang nemuin Alqamah. Pas nemuin, nah, bahkan berempat sahabat yang satu lagi ngedoakan nuntun la ilaha illallah. Sahabat nuntun Alqamah kagak bisa la ilaha illallah. Sampai gantian nuntun nggak bisa. Bukan, begitu kan nggak bisa ucap la ilaha illallah. Soalnya orang kan kata Nabi, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa orang yang akhir hayatnya bisa la ilaha illallah, udah surga, jangan tangisin. Sebab apa? Kuncinya udah pegang. Kan kita suka baca Miftahul Jannah la ilaha illallah, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Makanya orang kalau lagi sekarang sudah buka dari dalam, sudah antepin sampai aja insya Allah berbawa di sini. Jangan ditanya lain-lain pas ini. La ilaha illallah. Iya betul. Udah jangan segala. Ini mah bini ya rawat. Bapak. Kalau di kanan lain di mana rawat? Hari ujung mau dia harus pintu. Ini lakinya mati kok kalau dia ayam. Lakinya orang kata lagi kalau ini jangan bikin paling akhir lah ya Allah. Udah jangan ditanya. Udah selesai yang dia bawa udah aman. Belum tentu. Nah termasuk di zaman sahabat Alqamah. Lagi kenapa ngucap kali Allah nggak bisa. Sampai marahin Nabi, tapi Nabi butuh sahabat Bilal dan yang lainnya. Pas datang nggak ada yang bisa. Akhirnya pulang Bilal nemuin Nabi. Ya Rasul, ternyata Alqamah kita udah turun, udah susah banget ya Rasul, nggak bisa mengucap. Akhirnya apa? Dengerin nih, ibu dengerin nih. Ya, nggak bisa mengucap dia. Kata Nabi, dia masih punya orang tua nggak? Katanya ya Rasul, dia masih. Bapaknya udah meninggal, tinggal nyisa ibunya kan udah tua. Kata Nabi Bilal, marahin dong emaknya, suruh datang nemuin aku, kata Nabi. Kalau dia kuat, kalau nggak kuat, biar aku yang kesana. Ini sampai ke Nabi Bilal, beliku mak,
Salah. Mak dipanggil sama Rasul, suruh nemuin. Kalau mak kuat, kalau mak nggak kuat, ntar Nabi yang kemari. Itu kata nenek, ilau kami Nabi yang kemari. Jadi gua yang keseluruhan keadaan. Ternyata itu nenek orang Ibu. Pokoknya orang Ibu, orang kampung sawah, di negara mana kami tak ketemu. Dari jauh beneran, pasti ke sini. Ini kita ketemu nih, misalnya di Mekah atau ketemu kita di Amerika, ya. Terus ada yang ngomong keadaan, pasti orang baru. Indo. Subhanallah. Ternyata apa? Biarin gua aja ke sono kata nenek tadi. Akhirnya nenek tadi ngambil tongkat, diantar sama Bilal, jangan. Awas kalau nenek lagi jalan, jangan keduluin. Ahlak begitu. Sayyidina Ali ada orang Yahudi, aki-aki, dia mau ke masjid. Sayyidina Ali nih, ada aki-aki jalan. Terus Sayyidina Ali di belakangnya, itu aki-aki jalannya pelan. Nabi nggak berani, Sayyidina Ali nggak berani nodong, nggak ada. Kalau bapak-bapak nih, ada aki-aki jalan, bapak mau ke masjid, kira-kira disalim buat. Bukan saya dong dicentang. Ini mah Ali pelan-pelan, kamu sholat maghrib. Itu Nabi lagi sholat, dia mengejar rakaat pertama ke Sayyidina Ali. Nabi lagi sholat maghrib rakaat pertama, Nabi dari rukuk bangun ditahan oleh Jibril. Itu sahabat lagi rukuk, Nabinya orang bangun ada yang ngintip 3 kali. Jadi Nabi orang bangun apa turun wahyu, turun lama. Akhirnya pas Sayyidina Ali datang, baru Ali gabung dan rukuk, Nabi diangkat. Selesai sholat ditanya, ya Rasul, kenapa tadi turun wahyu, rukuk ulama? Kagak, aku ditahan sama Jibril karena Sayyidina Ali memuliakan orang tua. Apalagi ini kita ada orang tua yang bersepuh, ya muliakan. Ya. Jadi subhanallah kemuliaan orang tua, apalagi doanya insya Allah, ya kita muliakan, jangan mulia, ya jangan lupa. Ini adalah orang tua, anak-anak pengennya macam-macam, ya kalau kita sempurna, turutin air. Subhanallah. Ini ternyata akhirnya apa? Akhirnya datang tuh nenek-nenek nemuin Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Sama Nabi ditanya, Mak, kalau kita manggil nenek, ya Rasulullah. Nenek punya anak nama Alqamah. Iya betul. Nenek jujur ya, saya bertanya nih, Alqamah gimana sih waktu hidupnya? Itu neneknya jawab gini. Itu Alqamah ya Rasul, sholatnya rajin banget ya. Tahajud, apalagi sholat wajib. Puasanya apalagi dia itu Masya Allah. Habis lebaran ke orang-orang yang udah buka, itu masuk puasa Syawal. Itu rajin banget, apalagi dia masuk bulan Rajab ke puasa Rajab. Orang-orang 3 hari itu sebulan. Sedekahnya dia mah jarang 500 1000, minimal 50.000. Sampai gue bingung dia ngasihnya berapa. Ternyata dia mah semua orang udah pada tahu dia mah menghadiri ibadah karena Nabi. Ternyata Nabi dia tahu. Tapi kenapa lain-lainnya ternyata? Mak yang jujur ya, jangan bohong. Soalnya kalau bohong kasih turun wahyu, pasti saya tahu kata Nabi. Pasti Jibril ngasih tahu bahwa mak bohong. Ya, mak yang jujur. Ini mas saya mau nanya urusan mak sama si Alqamah. Mak sama Alqamah gimana aman? Terus terang ya Rasul, saya ada satu yang bikin saya sakit hati sama dia. Ternyata itu ada satu penyakit. Kata nenek-nenek tadi, saya terus terang ada yang bikin saya sakit hati sama Alqamah. Kenapa Mak? Ternyata dia lebih sayang sama bininya. Apakah yang dipinta bininya diturutin? Giliran gua minta itu doang, martabak telur. Kata dia, iya Mak, ntar gua nungguin. Datang orang. Makanya bu kalau saya sama laki bilang apalagi masih punya mak, bang mau dikasih dulu begitu. Ini malah banyak lakinya ke rumah ngasih banyak, main kasih begitu. Jangan, justru laki kita kalau dia bakti sama orang tuanya hidupnya berkah dengan siapa? Bini juga, betul. Subhanallah. Jadi kalau ada keberangkutan, ada keapesan, ada kebahayaan, hati-hati bisa jadi dia durhaka sama orang tua. Betul. Makanya kata Alqamah gini, kata nenek tadi,
Saya terus terang ya Rasul, sakit hati anak saya. Anak saya mah apa nggak diturutin bininya, giliran saya masya Allah kadang-kadang lagi inget doang, lagi punya katanya menjual kotoran di kampung sawah, boro-boro dateng. Katanya tahu-tahu dia mah di Singapura, di Bali, jalan-jalan, mau di Lomboknya orang. Kata nenek tadi, ya ternyata dia mah giliran susah punya utang, minjem duit sama gua. Sakit hati orang tua. Hati-hati kalau orang tua apa yang ucapkan sakit hati. Kata Nabi apa nih? Jawaban Nabi. Oh, pan. Ayo Bilal, kata Nabi. Ya Rasul, ambil kayu bakar, kumpulkan sama sahabat, kita bakar Alqamah. Kita bakar baik dia. Bakar. Iya kita bakar baik. Daripada dibakar di akhirat kata Nabi, mendingan kita bakar di dunia lebih ringan. Kesian dia. Kata nenek, jangan. Mak, kan dia udah neraka mama. Saya bakar sebab buah bakaran amal dia bisa menyelamatkan dia karena neraka kemana. Kita mau bakar bayar orang. Tapi kata nenek, jelek-jelek anak buah itu. Jangan dibakar. Awas, ternyata orang tua kelihatannya doang jadi hatinya orang segitunya. Jangan walaupun jelek-jeleknya boleh gua guntingkan, boleh gua ngurusin, boleh gua ngeberanakan. Jadi dari sebenarnya saya pikir gua sayang sama dia. Terus dimaafin nggak nih? Gua pura-pura palsu bebas. Akhirnya kata, bilang kata aku, lihat nama kamu nenek-nenek ngomong ini ikhlas, pasti dia bisa mengucap la ilaha illallah. Tapi kalau dia nggak ikhlas, pasti sampai sekarang nggak bisa. Akhirnya bila datang ke rumah Alqamah, baru sampai pintu kedengaran dari dalam la ilaha illallah, suara Alqamah bisa mengucap la ilaha. Ternyata itu dengan didalamnya. Oh, hati-hati ya kepada orang tua. Bukan cuma ibu doang, termasuk ayah juga ya. Tapi ibu lebih utama, sebab Nabi kan utamakan itu ya. Jadi insya Allah satu, yaitu kita jaga sholat kita. Dua, jaga akhlak kita. Tiga, adab kita kepada kedua orang tua, apalagi kalau mau rasa betul ya, nanti saya lanjutkan lagi pada pertemuan yang lain. Iya. Yang lain. Dalam jadi pada malam hari ini ya semoga bisa jadi nasihat buat kita. Mumpung kita masih kasih hidup, ayo kita jadi bekal sebanyak-banyaknya. Jangan karena habiskan waktu orang yang belum tinggal sudah pengen pulang ke dunia sekarang. Coba sekadar mengucap subhanallah alhamdulillah. Semua pas sudah tahu gede banget jalannya. Tapi Nabi nggak izin, tapi Allah nggak izinkan. Akhirnya orang yang mati tadi mau minta ya Allah, saya dunia mau kamu ucap itu, saya cuma ucap astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi kata Allah jangan. Akhirnya Allah, saya mau pengen cuma ucap la ilaha illallah itu bentar nggak bisa kata Allah. Jadi udah mati mau udah bisa. Ini kira-kira kita ucap subhanallah wa ilaha illallah bisa kan? Bisa. Berat apa enteng? Rajin apa jarang? Rajin. Jarang nggak bisa. Kemarin kami subuh, Ya, insya Allah Pak, mumpung masih dikasih kesempatan, kita gunakan sebaik-baiknya. Ternyata kita orang yang paling beruntung yang ingin orang yang sudah meninggal supaya bisa melakukannya, tapi kita bisa melakukannya. Mudah-mudahan kita pun nanti saatnya pulang pada Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Dan juga insya Allah sekali lagi kita doakan saudara kita, orang tua kita, Bapak Edi bin Bapak Suherman ya, semoga sekali lagi husnul khotimah, yang kesalahan dan dosa-dosanya diterima amal ibadahnya, mudah-mudahan kuburan Allah jadikan dia dengan jannah aman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah qabul dan khusus dan qul wassalamu alaikum wasil maqasid wa ruh khususan وضربه جنوده وسقاه له ونور ضريره ويوهي درجته في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعافه واغفر له. اللهم اجعل قبره روضة من الجنة ولا تجعل قبره حفرة بالقليلا في درجة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa amin. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan Allah